Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, saya akan mempresentasikan tentang pengukuran, besaran, dan satuan. Mata kuliah Fisika Terapan oleh dosen Insinyur Chris Hombokau, Magister Teknik. Nomor absen 20, nama Tauhid Mokodompit, nomor induk mahasiswa 22013045. Pengukuran besaran dan satuan. Hasil pengukuran selalu mengandung dua hal, yakni kuantitas atau nilai dan satuan. Untuk kepentingan ilmiah, pengukuran harus menggunakan satuan baku yang nilainya tetap dan sudah disepakati secara internasional, misalnya meter, kilogram, dan sekon. Ada dua jenis satuan yang masih digunakan, yaitu sistem metrik dan imperial. Berikut adalah tabel dari besaran pokok dan satuan dalam sistem internasional dan tabel dimensi besaran turunan. Dapat dilihat di sini. Lanjut ke standarisasi satuan besaran. Standar untuk satuan panjang adalah meter dengan simbol M. Besaran pokok yang digunakan untuk mengukur dua jarak antara dua titik. Standar untuk satuan massa adalah massa sebesar 1 kg, yakni berat dan ukuran. Satuannya meter per kilogram atau ditulis M per kg. Standar untuk satuan arus listrik, suhu, intensitas cahaya, dan jumlah zat. 1 ampere jumlah muatan listrik per kolom, maka satuannya adalah ampere dengan ditulis A. Suhu titik lebur air pada suhu 273,15 derajat Kelvin, sedangkan untuk suhu titik didih pada 373,15 derajat Kelvin. Macam-macam alat ukur. Untuk mengukur panjang biasanya menggunakan mistar, jangka sorong, dan mikrometer. Untuk mengukur massa biasanya menggunakan neraca lengan, neraca pegas, dan untuk mengukur alat ukur dan untuk mengukur waktu biasanya menggunakan stopwatch dan jam. Nah, karena pengukuran merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran dengan besaran lainnya dengan sejenis yang dipergunakan, maka tidak menutup kemungkinan bahwa pengukuran ini mengalami nilai yang berubah-ubah atau relatif. Misalnya mengukur panjang buku dengan mistar yang menggunakan satuan milimeter dan sentimeter. Lanjut ke ketidakpastian pengukuran. Sistematik, yakni bersumber dari kondisi yang menyertai alat pengukuran, misalkan kondisi fisik dari alat tersebut. B. Random, bersumber dari luar kontrol kita, bisa terjadi akibat landasan yang bergoyang, akibat gempa bumi, dan sebagainya. Kemudian pengamatan, di mana kita mengalami human error atau salah membaca skala. Selanjutnya, melaporkan hasil pengukuran, biasanya menggunakan vektor yang ditandai dengan garis panjang. Oke, sekian presentasi singkat saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.